Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saudara, saya ingin memberi sedikit laporan tentang, saudara, yaitu ya bencana atau dukungan untuk bencana di NTT, saudara. Ya, pemasukan dukungan 31.067.400. Bantuan yang sudah disalurkan atau sudah masuk, disalurkan itu berarti sudah dikirim ke sana, saudara. Ya 40.123. Jadi masih defisit 9 ini. Ya bagi saudara yang rindu mendukung, saudara masih bisa mendukung. Tapi setelah itu yang lainnya akan terus disupport oleh gereja. Ya, sehingga kita terus belajar jadi saluran berkat. Ada satu kesaksian yang luar biasa yang ingin saya sampaikan. Kesaksian banyak, tapi saksian ini meneguhkan. Ya, kesaksian dari VB, saudara, NTT, saudara. Pada saat terjadi bencana di NTT, di lingkungan kami, rumah kamilah yang paling parah mengalami kerusakan. Namun saat itu kami tetap bersyukur akan cinta dan kebaikan Tuhan. Sebelum terjadi bencana itu, ada bisikan dari Tuhan. Dan kami mengungsi, ya saya, suami dan anak, ya kami pun ya langsung mengungsi. Puji Tuhan, ya kami selamat. Tuhan kita Tuhan yang hidup. Dia berikan tahu. Sebelumnya beri tepuk tangan yang meriah. Setelah kejadian itu kami membeli beberapa bahan bangunan untuk perbaikan rumah. Dan uang kami di dompet hanya tinggal 7.000. Kembali Tuhan nyatakan kasihnya. Tiba-tiba GPI Keluarga Allah menghubungi kami dan mentransfer sejumlah dana untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Keluarga Allah. Baca juga beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Jadi banyak, ini salah satu saja. Ya sekarang kita mulai belajar firman Tuhan. Hari ini kita masuk seri khotbah yang baru, yaitu aku dan keluargaku, saudara. Ya, me and my family, saudara. Tema untuk hari ini yaitu rasa memiliki. Kita itu, setiap kita punya rasa memiliki keluarga yang Tuhan percayakan pada kita, di mana kita ada di dalamnya, saudara. Saya percaya itu salah satu yang sangat penting sekali, saudara. Mengembangkan rasa memiliki adalah kunci, saudara. Ya, memiliki keluarga yang sukses dan bahagia. Kalau kita ingin keluarga kita sukses dan bahagia, salah satu yang diajarkan oleh firman Tuhan hari ini adalah kita merasa memiliki keluarga itu, saudara. Sehingga kita ada rasa terbeban, sehingga kita ada rasa tanggung jawab, sehingga kita perjuangkan, sehingga kita usahakan, sehingga akhirnya keluarga kita mengalami kasih karunia, kemudian sukses dan bahagia. Tepuk tangan yang lebih meriah. Maliaki 4 ayat 5 dan 6 dikatakan, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia ya kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat. Ini bicara untuk akhir zaman. Karena akhir zaman itu hidup manusia makin rusak dan makin banyak hal yang tidak baik. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak kembali pada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi hingga musnah. Jadi dikatakan pada hari ya zaman yang makin lama makin tidak baik, Tuhan kirim ya roh Elia supaya hati bapak kembali pada anak, anak dari bapak. Artinya saling memiliki. Ya, orang tua merasa memiliki keluarga dan anak-anak punya tanggung jawab, miliki tanggung jawab, saudara, untuk keluarganya, untuk anaknya. Sebaliknya sama, anak-anak juga merasa memiliki keluarga ini keluargaku, saudara, sehingga juga ikut berjuang, ikut mendukung, saudara. Dan saya percaya itu salah satu yang membuat keluarga hanya bisa sukses dan berhasil. Ya, selain keluarga secara lahiriah, otomatis juga bicara keluarga secara rohani. Gereja itu disebut keluarga Allah oleh Tuhan atau diberi nama. Spesifik lagi gereja kita diberi nama oleh Tuhan keluarga Allah. Saya percaya ini satu pelajaran yang sangat penting sekali. Sebab kalau saudara tidak punya ya rasa kepemilikan, tidak punya tanggung jawab, akhirnya nggak ada perjuangan, nggak bisa maju, saudara. Dalam perusahaan juga sama. Kalau semua
yang ada di perusahaan tidak merasa memiliki, saudara, baik itu pimpinan yang dipercayai sampai karyawan gak merasa memiliki, saudara. Perjuangannya ya asal-asalan, di situ hanya kerja, cari nafkah, gak ada perjuangan yang khusus, ya sulit bisa maju. Kelompok saya juga sama. Kalau kelompok saya nggak merasa memiliki juga sama, saudara. Di kelompok saya tidak akan ada perjuangan yang sungguh-sungguh, saudara. Ya akhirnya juga kurang maju, sama juga di dalam gereja, saudara. Sama, semua sama. Kalau setiap jemaat, pelayan Tuhan, bahkan sampai saya tidak merasa memiliki. Inilah gereja yang dipercayakan kepada kita. Gak ada perjuangan yang sungguh-sungguh, gak ada usaha yang sungguh-sungguh, gak ada cinta yang sungguh-sungguh. Asal saja, maka sekali lagi saudara akan sulit untuk bisa maju. Saya berdoa kita semua ya sungguh-sungguh tangkap hati Bapak pada anaknya. Hati anak kepada Bapak, merasa memiliki, ini keluarga kita, ini anakku, ini bapak atau orang tuaku, ibuku, saudara, maka akan ada perhatian khusus, maka akan ada perjuangan, maka akan ada usaha nyata-nyata, sehingga semua akan menjadi baik. Tepuk tangannya yang meriah. Satu kali saudara ada di sebuah restoran, saudara, ya tiba-tiba terjadi ledakan di dapurnya dan kebakaran, saudara. Begitu ledakan, saudara, dari gasnya, lalu semua lari. Karyawan di dalamnya segera lari semua, saudara. Ya ketakutan, apalagi yang hanya di situ makan jajan, langsung saja lari, saudara. Sementara semua sedang lari, saudara, meninggalkan tempat itu, saudara. Ada satu bapak dan anak beda, semua lari meninggalkan. Dia justru lari masuk di dalamnya, saudara. Orang teriak, oh bahaya, kenapa? Semua orang lari keluar, kok kamu malah lari ke dalam? Semua orang khawatir, orang itu justru lari. Bapak dan anak melari. Dan ternyata berusaha memadamkan. Setelah selesai, untungnya bisa dipadamkan dengan baik. Lalu dua orang ini ketemu orang banyak, tanya, kok kamu lari? Semua masuk ke dalam, semua lari keluar, kamu malah ke dalam usaha yang memadamkan. Orang itu berkata, saya pemilik restoran ini, saya harus menjaga restoran ini, saya harus memadamkan. Kalau tidak habis restoranku, habis usahaku. Anak itu juga berkata, aku anak ya pemilik restoran ini, juga memilih itu. Maka aku dengan bapakku berjuang mati-matian supaya kebakaran pun bisa diatasi, bisa dipadamkan. Maka selamatlah usaha itu. Sama dalam keluarga, sama di tempat kerja, sama di kelompok saya, sama di dalam gereja. Kalau kita merasa memiliki, ada masalah bukan ditinggal, ada masalah terbeban, ya atasi. Supaya keluarga kita bisa mengatasi, kalahkan masalah ini, ya bisa dipulihkan. Di kelompok saya, di tempat kerja, di gereja sama. Maka itu sebabnya Tuhan juga banyak bicara di gereja kita, roh Bapa dan roh anak yang baik, merasa memiliki. Tepuk tangan yang meriah. Saya percaya itu satu yang penting. Sekarang kita akan belajar 5 ciri keluarga yang rasa kepemilikannya mulai pudar. Dengan tujuan kalau saat kita menyadari seperti itu, maka kita bisa perbaiki. Mulai sekarang kita harus rubah, kita harus punya rasa memiliki. Ya apa sih biasanya yang terjadi kalau rasa kepemilikannya hilang? Yang pertama, saling menyalahkan dan saling melempar tanggung jawab. Nyalakan yang lain, ini tanggung jawabmu gitu, saudara. Kejadian 3 ayat 11-12, firman-Nya, siapa yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pun yang kularang? Yang engkau makan itu? Manusia itu jawab, saudara perhatikan, perempuan, istri itu yang kau tempatkan di sisiku, dia yang memberi dari buahnya itu kepadaku, maka ku makan, saudara. Jadi saudara Adam ditegur karena dia kepala rumah tangga. Kenapa kau sampai seperti ini? Lihat aku ajak lari. Apa engkau sudah melanggar perintahku makan buah yang dilarang itu? Lalu dia enggak mau dirinya. Dia selalu menyalahkan.
itu loh. Ya, wanita itu loh, istriku itu loh. Dia yang langgar, dia malah ngajak aku makan, nyuruh aku makan, lempar tanggung jawab. Seolah-olah bukan tanggung jawabnya Adam. Ada di keluarga gitu, ada masalah, itu istriku itu loh, dia enggak jaga, atau itu loh, suamiku itu loh. Kadang-kadang gitu saudara, enggak merasa punya tanggung jawab dari dia, tapi selalu berusaha cari kambing hitam, menyalahkan yang lain, saudara. Keluarga seperti ini tidak akan ada perjuangan yang sungguh-sungguh, bahkan sudah sering saling menyalahkan, ya saling emosi, ya ini salah dia, ini salah siapa, sehingga keluarga tidak bisa harmonis, saudara. Saja kita koreksi, adakah di antara kita semua yang ada di tempat ini yang ikut online ya suka saling menyalahkan, lempar tanggung jawab, nggak langsung ambil tanggung jawab, tapi nyalahkan satu dengan yang lain. Hari ini saudara, ya kita mengaku pada Tuhan, kita mulai jadi orang yang punya tanggung jawab karena merasa memiliki. Ada satu kesaksian saudara, saya bacakan saja ini dari sini, dari Solo juga. Ada satu orang bernama Maria Mirma, nggak tahu ikut kebaktian atau tidak. Dia itu saudara punya riwayat hidup, punya sakit hipertiroid dan asma. Jadi untuk melahirkan itu pergumulan. Tapi dia berkata bersyukur anak yang pertama lahir dengan selamat, sekalipun ada ya penyakit ini yang membahagiakan. Namun anak kedua, sampai dia itu masuk ICU, saudara. Melahirkan sampai dia harus dirawat, diusahakan selamat, saudara. Masuk ICU. Lah repotnya, saudara, masuk awal tahun dia hamil, itu saudara. Dia berkata, dia dikatakan hamil, dia justru bukan senang, justru sedih, justru marah. Kenapa kok hamil ini dan itu? Karena dia ketakutan. Apa yang dia takutkan? Ya satu keadaannya, tapi bukan hanya itu. Yang lebih menakutkan dia adalah nanti dia pasti disalahkan banyak orang, disalahkan keluarga besarnya, disalahkan suami mungkin, khususnya keluarga besarnya. Dia berkata sudah tahu punya sakit seperti ini, sudah pernah ngalami yang kedua aja masih masuk ICU, kok masih hamil? Apa kamu gak bisa jaga diri sampai seperti ini? Jadi dia bergumul sendiri, ketakutan sendiri terus, saudara. Sungguh-sungguh hidupnya sangat menderita. Tapi dia berkata bersyukur. Satu hari suaminya datang kepada dia. Suaminya ya berkata, ya Tuhan pernah menolong. Pastilah kita ditolongnya lagi. Jangan khawatir. Ayo semangat, sukacita, percaya pada Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah. Jadi suami yang bukan menyalahkan, saudara, tidak suka menyalahkan, malah menolong, malah menghibur, malah menguatkan, saudara. Jadi saya percaya suami yang punya tanggung jawab, merasa memiliki keluarga ini bersama istrinya, terus makin menguatkan. Hanya ya istrinya mulai ya agak pulih, tapi terus berusaha sampai datang ke 5 dokter supaya aman. Dokter kandungan, dokter paru-paru, dokter jantung, dokter kulit katanya. Jadi semua supaya aman, saudara. Tapi keadaannya masih kurang bagus. Dikatakan usia kehamilan 5 bulan, ya saudara. Tapi berat bayinya hanya 106 gram. Jadi cuma 1 on, saudara. Ya, berat badannya 57, mestinya diminta untuk naik, hanya naik 3 kilo. Masih bergumul. Tapi bersyukur, dia berkata, aku punya keluarga rohani, yaitu gereja, yaitu kelompok seh. Ya KKS-nya adalah Esther, saudara. Lalu Esther kuatkan, anak itu anugerah. Kamu bisa dapat anak itu anugerah, dikatakan, saudara. Enggak dianugerahi anak beli, anak sendiri ya sulit, saudara. Mau apapun usaha ya enggak bisa. So, ini anugerah. Kalau Tuhan sudah memberi anugerah, Tuhan akan menjadikan semuanya menjadi baik, dikuatkan. Singkat cerita, hanya hatinya dikuatkan, hanya hatinya dipulihkan. Dia percaya saat melahirkan, lahir dengan baik, anaknya dengan baik, yang terbaik dari Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah. Jadi seperti itu, saudara yang bernama rasa memiliki. Jangan suka lempar, ya tanggung jawab, cari kambing hitam. Malah kita yang harus berjuang.
Yang kedua, hanya memikirkan perjuangan sendiri. Kalau tidak merasa memiliki, biasanya sudah aku sendiri, berjuang untuk kesenangan sendiri, hobinya ya hobinya sendiri, nggak tahu perasaan rumah tangganya, saudara. Pokok punya prinsip dia sendiri, saudara, berjuang untuk diri sendiri, nggak mau peduli dengan keluarganya. Kejadian 4 ayat 9, firman Tuhan kepada Kain, di mana Habil adikmu? Itu jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku, saudara? Yang tanya Tuhan, loh, adikmu di mana? Dia bilang enggak ngerti. Ya enggak mau tahu, apa aku ini penjaga? Apa aku jaga adikku gitu, saudara? Jadi orang, saudara, sekali lagi yang memikirkan diri sendiri, enggak peduli dengan keluarga, anggota keluarga yang lain, egois, saudara. Karena tidak merasa memiliki. Ya, keluarga ini tidak bisa merasa memiliki pasangannya, tidak merasa memiliki adik-adiknya, keluarganya, sehingga nggak peduli. Yang penting urusannya dia, biar dia, urusan saya. 1 Tawarikh 19 ayat 10-13. Ketika Yoab melihat bahwa serangan itu mengancam dia dari depan dan dari belakang, maka dipilihnya sebagian dari orang pilihan Israel. Lalu ia mengatur barisan mereka, ya, berhadap dengan orang Aram. Selebihnya dari rakyat itu ditempatkannya di bawah pimpinan Abisai adiknya. Jadi dia mimpin sebagian, adiknya mimpin sebagian, karena diserang dari depan dan belakang, saudara. Dan mereka mengatur barisan berhadapan dengan Bani Ammon itu. Lalu saudara perhatiin kata Yoab, jika orang Aram itu lebih kuat daripadaku, maka haruslah engkau menolong aku. Tetapi jika Bani Ammon itu lebih kuat daripadamu, maka aku akan menolong engkau. Dikatakan seperti itu, saudara. Ya, lalu kuatkanlah hatimu dan marilah kita menguatkan hati bangsa kita. Dan untuk kota-kota Allah kita, Tuhan kiranya melakukan yang baik di matanya. Jadi ini ya sesuatu yang dilakukan oleh seorang kakak sedang menghadapi peperangan gitu, saudara. Jadi dia sudah berkata, kalau engkau lihat aku sedang terjepit, musuh lebih kuat, bantu aku. Tapi aku janji, kalau engkau juga sedang dalam terjepit, aku akan dukung engkau, akan tolong engkau. Ada peduli kepada kakak adik, ada peduli kepada anggota keluarganya, ada peduli, saudara, ya, dalam keluarga maupun keluarga rohani. Saya percaya tolong menolong, dukung mendukung akan membuat mereka kuat, membuat mereka bersatu, membuat pengurapan Tuhan, karya Tuhan luar biasa. Beri tepuk tangannya yang meriah. Satu orang sukses, seluruh keluarganya ikut, ya, bahagia. Satu keluarganya hancur, satu keluarga juga ikut sedih, saudara. Sekarang yang ketiga, saudara, ya, sering membandingkan dengan keluarga orang lain. Jadi kalau sudah tidak punya rasa kepemilikan, tidak punya rasa tanggung jawab pada keluarganya, malah keluarganya dibanding-bandingkan dengan yang lain. Kamu kok enggak seperti itu loh, istrinya dia itu loh. Kamu kok tidak seperti suaminya dia itu loh. Anak-anak, kamu kok enggak seperti itu loh. Anaknya dia pinter, ini macam-macam. Anaknya juga sama. Kamu kok bapak ibu enggak seperti dia loh, sugih. Kok aku lahir di keluarga seperti ini. Suka banding-bandingkan. Bukan terbeban, bukan mendukung, malah membanding-bandingkan. Itu seringkali juga buat, ya, perselisihan, saudara. Seringkali juga buat pertengkaran. Bahkan kadang-kadang ya saya dengar dibandingkan dengan orang tuanya. Kamu istri kok nggak bisa masak seperti ibuku gitu, saudara. Istrinya ngomong itu lalu marah. Kamu ya kok nggak kawin dengan ibu saja? Kenapa kawin dengan aku? Kadang-kadang gitu, saudara. Tapi sekali lagi jangan suka banding-bandingkan. Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Perintah Tuhan, kita lakukan bagian Tuhan. Suami mengasihi istri, istri hormati, ya, saling mendukung dengan yang lain. Saya percaya itu anugerah rumah tangga bahagia. Ya, kelompok saya juga sama. Jangan suka banding-bandingkan. Gereja juga sama. Jangan kita suka banding-bandingkan, saudara. Ya, kalau kita suka banding-bandingkan, kadang-kadang menimbulkan perasaan tidak enak, bahkan bisa merusak kesatuan. Bahkan yang lebih lagi sudah pasti kita tidak akan berjuang, kita tidak akan mendukung, kita hanya menuntut. Kok
kok gerejaku tidak seperti itu. Misalnya gitu saudara. Ya, kehilangan rasa kepemilikan, kehilangan rasa tanggung jawab, kehilangan rasa saudara, ya, beban atau tanggung jawab dari Tuhan. Jadi banding, sana itu gitu, gereja kita kok enggak gini, sana itu gitu, gereja kita kok enggak gini. Saya satu kali pernah dikatakan orang gini, Pak, itu pendeta itu gereja sana ngomong jangan ngajar perpuluhan. Ya, katanya pendeta, aku enggak mau ngajar perpuluhan. Itu yang ngajar itu perampok macam-macam saudara. Lalu katanya, Pak Ubaja kok masih ngajar perpuluhan? Ya gimana itu saudara? Lalu saya berkata begini, engkau percaya toh sama pendeta itu? Kalau engkau percaya dengan dia, jangan ngajar perpuluhan, dia benar, pengajaran benar, ya ikuti semua. Saya tahu itu, saya kenal pendeta itu. Pendeta itu kalau ngomong dia gini, kalau baptis jangan selam, percaya saudara. Ya itu enggak benar, baptis selam, ya kamu jangan baptis selam. Dia ngomong lagi tambah, jangan roh kudus, bahasa roh. Kalau kamu sudah percaya pendeta itu, ya percaya semua, jangan dipetik-petik. Yang saudara ingin saja, ya jangan minta roh kudus, jamah, beri kekuatan. Jangan minta bahasa roh, buang semua. Kalau pujian, ya jangan, wah seperti itu dianggap sesat semua. Kalau percaya itu, ya ikuti semua. Lebih baik, betul enggak saudara? Jadi setiap orang kadang-kadang punya panggilannya masing-masing. Setiap gereja punya panggilannya masing-masing. Kita ditempatkan di gereja seperti ini, saudara. Kita ya sadar adalah keluarga di tempat ini. Betul saudara? Ya perjuangkan, dukung saudara. Terima apa yang ada di sini sehingga kita bertumbuh dewasa. Gereja kita terus sehati, terus sevisi, terus sejiwa saudara, dan terus dipakai Tuhan sesuai dengan panggilan Tuhan saudara. Saya percaya itu luar biasa saudara. Jangan suka banding-bandingkan. Rumput di tetangga selalu kelihatan lebih segar, lebih hijau kata peribahasa. Tapi kalau sudah masuk di dalamnya podo wae itu saudara. Nah jadi jangan suka banding-bandingkan. Ya kita harus mengucap syukur. Aku dilahirkan di keluarga ini. Ya, kita bangga dengan keluarga ini. Perjuangkan bersama-sama, majukan bersama-sama. Syukuri, saudara. Ya, saya percaya beri tepuk tangan yang meriah. Syukuri juga kalau saudara sudah tahu Tuhan tempatkan di gereja kita ini. Bersyukur aku ditempatkan di keluarga Allah. Aku bangga ditempatkan di sini. Aku akan dapat pengembalaan. Aku akan bertumbuh. Aku akan berkarya. Aku akan berguna di gerejaku ini. Aku akan terus berguna. Saudara, itu penting. Bisa bersyukur dengan yang Tuhan berikan itu luar biasa. Kenapa? Kita harus percaya apa yang Tuhan berikan, di mana kita ditempatkan, itu yang terbaik bagi kita. Kalau keluarga, saudara gak bisa pilih, saudara. Betul gak? Sudah tempatkan di situ, ya sudah. Syukuri saja. Daripada mengeluh terus, saudara. Malah saudara gak bisa jadi terang di keluarga. Gak bisa jadi berkat bagi keluarga. Syukuri. Saudara tempatkan di situ. Dan saudara bisa jadi terang di keluarga itu. Saudara bisa berguna bagi keluarga itu. Betul? Betul saudara? Gak ada yang sempurna. Gak ada suami, istri yang sempurna. Gak ada orang tua, anak yang sempurna. Kita bersyukur ditempatkan di keluarga kita. Kita bisa jadi terang. Amin. Di gereja juga sama. Enggak ada gereja yang sempurna. Enggak ada pendeta yang sempurna. Enggak ada SGG atau majelis yang sempurna. Enggak ada jemaat yang sempurna. Semua ada kelebihan, semua ada kekurangannya. Mengucap syukur. Di sini saya akan digembalakan. Di sini saya akan bertumbuh. Di sini saya akan jadi terang. Di sini saya akan berguna. Di sini saya akan dipakai Tuhan. Karena Tuhan tempatkan saya di sini. Rasa memiliki. Nah itu luar biasa. Yang keempat, tidak bahagia dengan kebahagiaan anggota keluarga kita yang lain. Jadi ada yang lain sukses malah iri gitu saudara. Ada yang lain dipuji malah tidak senang. Ya, Lukas 15 ayat 27-28. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia.
Mungkin seperti ini saudara, merengut sungut-sungut. Di dalam itu adikku pulang, kasih jubah baru, kasih cincin, pestakan. Ya, dia nggak senang saudara. Adiknya yang hilang kembali itu nggak senang. Adiknya, wah saudara, dipestakan oleh ayahnya, dia nggak suka gitu saudara. Iya, dia ngomong itu adik itu, wah habis-habisin uang malah gini dan macam-macam. Saudara masih ingat juga sama dengan Yusuf mengalami, betul? Yusuf disenangi orang tuanya. Yusuf diberi jubah yang paling mahal. Kakak-kakaknya marah, saudara. Kakak-kakaknya iri, kenapa tidak aku? Pokoknya nggak suka kan ada yang lain, ya ngalami sesuatu yang lebih itu saudara. Roma 12 ayat 15, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Harus begitu. Ada yang ngalam sesuatu lebih bersukacita. Kalau dia bisa ngalami kebaikan, kalau dia bisa sukses, kalau dia bisa ini dan itu saudara. Sehingga kita terus berpikir positif. Sehingga kita terus mendukung dalam keluarga kita, dalam gereja kita. Terus saudara, berlomba-lomba dalam kasih, berlomba-lomba dalam kebaikan. Saya percaya itu akan datangkan hal yang baik. Jadi saya ajak saudara koreksi diri. Ada beberapa ciri seorang yang sebetulnya sudah rasa kepemilikannya hilang. Sudah merasa tanggung jawabnya luntur. Kasihnya luntur. Beberapa ciri saudara. Sekarang yang terakhir ini yang paling penting saudara. Tidak peduli dengan keselamatan keluarganya. Ada orang tua itu salah. Kadang-kadang ketemu ya sudah. Aku terserah anakku sendiri. Wong agama kok tak peksa-peksa. Mau percaya Yesus, puji Tuhan. Enggak percaya ya sudah katanya gitu saudara. Ya sudah dia biar pilihannya dia sendiri. Keliru, 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 dan keliru. Tidak punya rasa memiliki tanggung jawab itu. Karena itu yang paling fatal. Untuk itulah Allah rela dilahirkan jadi manusia yang fana seperti kita. Untuk keselamatan itulah Allah rela ya tinggalkan pekerjaannya Yesus untuk beritakan kabar keselamatan. Untuk keselamatanlah Yesus rela gantikan kita, terima hukuman, terima siksaan, terima ya penderitaan yang begitu rupa sampai mati di atas kayu salib, sampai dianggap orang berdosa. Betul? Dia bangkit untuk itu. Karena apa? Cintanya Tuhan pada manusia, keselamatan, menyelamatkan jiwa, detak jantungnya Tuhan. Jangan saudara biarkan anakku terserah, keluargaku, pasanganku terserah. Keliru. Kalau saudara tahu, saudara percaya dengan Tuhan, nggak akan tega ada satu keluarga pun nggak selamat sampai masuk neraka. Tidak. Kalau kita merasa ini keluargaku, ini tanggung jawabku, itu pasti diperjuangkan sungguh-sungguh. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita, saudara. Betul, itu satu hal yang sangat penting, saudara. Tadi anak bungsu dan anak sulung, saudara perhatikan. Anak sulung itu sudah enggak memikirkan keselamatan adiknya. Adiknya salah, maksa ayahnya, bawa kabur ya warisannya, buat foya-foya, buat hidup enggak kena. Anak sulung kakaknya enggak pernah peduli. Enggak pernah mencari, Alkitab enggak tulis, enggak pernah mencari dia, enggak pernah berjuang untuk adiknya. Sudah dia memang jatuh mati ya biar mati. Rasain sendiri. Jangan seperti itu. Ini yang paling utama. Ini yang paling penting lebih dari yang lain. Ada satu kesaksian yang baik dari Wulan di Jakarta. Ya karena saya belum hafal dibaca saja. 4 tahun yang lalu di saat hidup saya dalam persimpangan. Dia itu persimpangan maksudnya Yesus atau tidak. Saya bermimpi rapture, jadi pengangkatan. Saya melihat roh, ya Tuhan Yesus melayang-layang. Dan saat saya panggil Yesus, terlihat Yesus cuma melihat dengan pandangan marah dan kecewa pada saya. Dan saya meninggalkan saja. Saudara, intinya karena dia memang saat itu sudah enggak di dalam Tuhan sungguh-sungguh. Dalam persimpangan, tinggalkan Tuhan. Saudara. Lalu
Yesus melayang-layang dan saya panggil Yesus, terlihat Yesus cuma melihat dengan pandangan marah dan kecewa pada saya dan meninggal saya. Kemudian saya dengarkan suara. Pada waktu itu semua orang berkata, Yesus, Yesus. Tapi aku malah berkata, aku tidak mengenal engkau. Jadi tinggalkan Tuhan. Kemudian saya melihat mahkota terang sekali turun ke atas GBI Keluarga Allah Solo. Saya langsung dalam hati, oh itu mahkota untuk Pak Baca. Kemudian saya bangun dari tidur. Sebetulnya itu peringatan saja dari Tuhan. Ya, lanjutkan. Saya masih meninggalkan Yesus. Bahkan saya sampai pindah agama. Akhirnya malah pindah agama sekalian. Selama 3 tahun saya hidup di luar Yesus. Hidup saya hancur sekali. Saya dengar dakwaan iblis. Dan selama 3 tahun saya sulit tidur, Pak. Bahkan saya beberapa kali sempat niat bunuh diri. Tinggalkan Yesus itu gak ada damai. Hanya dia, Raja Damai. Setan, iblis gak punya damai. Jangan cari damai di luar Tuhan. Ya. Bukan saya berkali sempat. Hingga pada akhir Desember 2019 saya mau kembali pada Yesus. Saya minta ampun kepada Tuhan Yesus. Dan di situ saya mendapat suatu penglihatan. Saya berjalan di malam gelap sekali. Pakaian saya compang-camping, jadi hidup dalam kegelapan. Pakaian compang-camping, tubuh saya penuh dengan luka dan berbau anyir. Saya jijik sekali sama diri saya sendiri. Tapi kemudian saya lihat ada rumah besar dan terang sekali. Di dalam roh saya tahu rumah itu adalah rumah tuan tanah di tempat itu. Artinya yang memiliki daerah itu. Lanjutkan. Kemudian saat saya berjalan, saya melihat ada seorang bapak berdiri di depan rumah terang tersebut seperti sedang menunggu seseorang. Dan saat saya melangkah, 1 langkah, tiba-tiba bapak tersebut lari ke saya dan memeluk saya. Bapak itu adalah Tuhan Yesus, memeluk saya, tidak menghakimi dan hanya berkata, anakku, jubahmu telah kusiapkan. Dan saat saya amin, saya merasakan beban yang di pundak saya tiba-tiba hilang. Saya ingat ayat yang berkata, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saya dilepaskan dari hamba dosa menjadi hamba Tuhan. Lanjutkan. Beri tepuk tangan yang meriah. Dan saya dibimbing Roh Kudus untuk mencari GBI Keluarga Allah Solo. Karena pada waktu itu saya setiap minggu bolak-balik Jakarta Solo. Saya bersyukur GBI Keluarga Allah memiliki gereja internet. Saya langsung daftar jadi anggota gereja internet. Dan langsung bergabung di Komsel gereja internet. Karena Roh Kudus, maka saya berani bersaksi tentang Yesus. Bahkan saya punya tujuan hidup yang baru, yaitu jadi saksi Kristus. Tuhan berikan Tuhan berikan percepatan kepada saya secara luar biasa. Saya mengikuti SOM, saya mengikuti pelantikan KKS. Dan pada bulan April 2020 saya dilantik jadi ketua kelompok saya. Mulai buka kelompok saya, mulai selamatkan jiwa, dipakai oleh Tuhan. Sudah perhatikan, kalau sampai dia terus tinggalkan, dia kehilangan keselamatan, mati, habis. Hari ini saya tidak tahu saudara, kalau ada yang tinggalkan Tuhan, kalau ada yang belum, ikut Tuhan, yang memberikan pengampunan, keselamatan, cepat. Jadikan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatmu, maka akan ada terang. Maka ada jaminan keselamatan. Yang undur jangan undur lagi. Cepat balik. Keselamatan. Kalau kita sudah kehilangan memiliki Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kita. Gereja yang Tuhan berikan. Kita akan mudah hilang undur. Saudara, hari ini kembali. Dan saudara, saya percaya ini pesan yang paling penting. Tapi saya juga berharap bukan untuk saudara saja. Keluargamu bagaimana? Tuhan sedang ngajari keluarga. Jangan ada satu keluarga dibiarkan hilang, tersesat dan hancur. Selamatkan keluarga besarmu, teman-temanmu. Di gereja kita juga sama. Jangan biarkan ada jemaat yang hilang, yang undur. Cari dia, selamatkan dia. Kita merasa memiliki tanggung jawab dalam gereja kita. Bahkan berjuang, bangkit, terima terang Tuhan. Jadi saksinya Tuhan. Jadi terang, selamatkan banyak orang. Maka saudara akan dipakai selamatkan banyak orang. Yang paling kecil ribuan. Yang paling lemah
diberi kemampuan dari Tuhan. Dan Tuhan yang beri kemampuan. Saya percaya ya pesan-pesan yang sangat-sangat penting. Saya akan tutup dengan satu, saudara. Kemarin saya tidak tahu dikirimi siapa, lupa. Ada orang kirim saya tentang ikan arwana. Tapi saya lihat itu kisahnya itu nyentuh saya. Sampai saya mencucurkan air mata. Lalu saya tergerak, bagus. Ini ada kaitannya dengan keluarga. Ya, tanggung jawab dan cinta seorang bapak gitu, saudara. Ya, ini arwana yang jantan gitu, saudara. Membuat saya itu kagum. Ikan saja bisa seperti itu. Masa kita manusia gak bisa? Coba kita akan saksikan bersama. Ya, hari tepuk tangan saya lihat itu terharu dan saya rasa terbeban, saudara. Ikan saja bisa seperti itu. Kita manusia ciptaan Tuhan, gambar dan rupa Tuhan. Saya ajak saudara, kita lebih dari ikan-ikan. Sang bapak dan sang ibu melakukan tanggung jawabnya. Mungkin ibu atau yang betina, dia tanggung jawab jaga terus telurnya sampai bisa keluar bertelur. Sang bapak jaga telur itu sampai terus menetas dan jaga sampai ada tanggung jawab orang tua. Bapak-bapak, apakah engkau tanggung jawab pada anak-anakmu? Ibu-ibu, apakah engkau berjuang tanggung jawab untuk anak-anakmu, keluargamu? Sebaliknya anak-anak, saya tanya pada saudara juga, ingat pengorbanan orang tua. Jangan kau lupakan. Seringkali saya ulangi berulang.
Jasa pengorbanan orang tua dilupakan, jarang dibicarakan. Tapi kesalahan orang tua diungkit-ungkit terus. Jangan. Itu orang tua. Itu sudah berkorban banyak untuk. Maka Tuhan berkata, hormati orang tua. Orang tua bertanggung jawab dengan anak yang Tuhan percayakan padamu. Ini keluarga kita. Ini gereja kita. Semua bertanggung jawab sehingga bisa dipakai Tuhan untuk kemuliaannya. Semua berdiri, kita pujikan pujian. Kami datang di hadirat-Mu, Datang pada Tuhan menikmati kasih-Mu, dan bawalah seluruh isi keluarga kita di hadapan Tuhan. membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu, Supaya seluruh keluarga kita menyembah Tuhan. ini keluargaku Tuhan. Berkatilah Tuhan, Berkati, lindungilah Tuhan, lindungi jagailah Tuhan aku dan seluruh keluargaku. Jagaiku dan seisi rumahku sampai akhir hidupku Tuhan. Aku mau setia padamu, setia kepada firman-Mu, setia untuk melayani-Mu Tuhan. Kami bahagia Tuhan menjadi keluarga Allah. Jadi keluarga Allah. Sekali lagi kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Datang pada Tuhan dengan segenap hati saudara. Jangan pedulikan apapun saudara. Jangan hanya sekedar menyanyi. Katakan Tuhan melalui lagu ini. Saudara, datang pada Tuhan. Bahkan bawa seluruh isi keluarga kita. Bawa keluarga saudara dalam doamu, dalam imanmu. Bawa seluruh keluarga menjadi penyembah-penyembah di dalam Tuhan. Keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi aku sampai hidup kami Tuhan. Kami mau setia, setia keluarga, gereja, keluarga rohani, setia pada Engkau Tuhan, akan melayani Engkau senantiasa. Bahagia. Sekali lagi kita pujikan pujian ini, sungguh keluar dari hati kita yang kita ucapkan kepada Tuhan, saudara. Dia sudah berfirman, kita tanggapi firman-Nya. Aku Tuhan, bawa keluarga kita, saudara, dalam doa kita ini, dalam penyembahan kita ini, menghadap pada Tuhan. Bawa keluarga kita, Tuhan. Jagaiku dan seisi rumahku sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayani-Mu. Ku bahagia Tuhan jadi keluarga Allah, jadi keluarga Allah sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia akhir hidupku Tuhan. Komitmen saudara pada Tuhan,
Ambil keputusan sungguh-sungguh pada Tuhan. Melayanimu, ku bahagia jadi keluarga Allah. Musik dan pujian tetap menyanyikan dengan lembut. Semua datang secara pribadi kepada Tuhan. Hampiri Tuhan dan katakan apa yang ada di dalam hatimu. Ambillah komitmen pada Tuhan saat ini. Katakan pada Tuhan, terima kasih Tuhan. Firman-Mu menjadi pewahyuan, Firman-Mu menjadi pembukaan bagi setiap kami, menyadarkan pada setiap kami. Firman-Mu menjadi rema, sedang berbicara kepada setiap kami. Tuhan, ampuni kalau setiap kami ada yang salah selama ini, tidak mempunyai rasa kepemilikan kepada keluarga kami yang sudah Kau tempatkan kami, berikan pada kami. Tidak merasa memiliki di gereja, di keluarga Allah ini yang sudah Kau tempatkan kami di tempat ini. Ampuni kami Tuhan, biar hari ini sungguh-sungguh Tuhan kami mempunyai rasa kepemilikan sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Kami sepakat, kami komitmen Tuhan untuk menjadi pelaku firman. Kami tidak mau lagi saling menyalahkan satu dengan yang lain, lempar tanggung jawab. Tuhan, ini tanggung jawab kami semuanya Tuhan. Oh, terus pimpin kami Roh Kudus. Kami tidak mau memikirkan kesenangannya sendiri saja, hobi sendiri, pikiran sendiri, perjuangan untuk diri kami sendiri saja. Tapi kami mau Tuhan kesenangan bersama, saling tolong menolong. Kami tidak mau membanding-bandingkan lagi Tuhan, keluargaku dengan keluarga yang lain, oh gerejaku dengan gereja yang lain Tuhan. Aku justru mau berjuang, mengucap syukur Kau tempatkan dalam keluargaku ini, Kau tempatkan aku dalam gerejaku ini. Oh, aku mau mengucap syukur karena aku tahu pilihan Tuhan pasti yang terbaik bagi kami. Oh, aku tahu mengucap syukur membuat kami bahagia, mendatangkan perkenanan daripada Tuhan. Sungguh-sungguh Tuhan, kami juga tidak mau Tuhan, oh tidak senang dengan anggota keluarga kami yang lain. Waktu mereka lebih sukses, waktu mereka mengalami yang lebih baik, aku tidak mau iri Tuhan. Aku akan bersukacita ada keluargaku yang sedang mengalami hal yang besar, sedang sukses. Aku mau ikut bersyukur dengan ada pelayan Tuhan dalam gerejaku yang sedang maju. Bahkan Tuhan, aku tidak peduli lagi keselamatan dalam keluargaku, keluarga besarku. Aku mau doakan sungguh-sungguh, aku mau perjuangkan sungguh-sungguh, aku mau berusaha sungguh-sungguh, aku mau bayar harga untuk keselamatan keluargaku, keluarga besarku. Bahkan juga Tuhan, aku mau dukung 100% sungguh-sungguh supaya gereja yang Tuhan tempatkan ini, supaya keluarga Allah, gerejaku bisa bangkit, selamatkan jiwa sebanyak mungkin, sehingga ada tuayan raya, sehingga sungguh-sungguh panen jiwa-jiwa, lebih banyak orang diselamatkan, sebanyak mungkin orang diselamatkan. Aku janji, aku akan mensupport, aku akan mendukungnya, karena ini tugasku Tuhan, ini tanggung jawabku bersama-sama. Dan Tuhan berkarya. Angkat tangan saudara, mulai berkata-kata masing-masing di hadapan Tuhan. Apa yang Tuhan taruh dalam hati saudara, saya percaya ada rema, saya percaya ada perkataan ilahi. Tuhan, lihat tangan-tangan yang diangkat. Tuhan, hamba-Mu doakan yang minta pengampunan karena kesalahan, Tuhan ampunilah. Oh, Engkau Tuhan yang mengampuni, Tuhan pulihkanlah. Oh, bahkan Tuhan tolonglah Tuhan kami untuk memperbaikinya. Tolonglah kami menjadi pelaku firman Tuhan. Oh, bangkitkan kami Tuhan menjadi pahlawan-pahlawan bagi keluargaku, menjadi pahlawan-pahlawan bagi gerejaku, menjadi pahlawan bagi kerajaan Allah yang berguna. Oh, selamatkan sebanyak mungkin Tuhan, karena kami percaya sekalipun kami sedang hidup dalam dunia yang gelap, bangsa yang kelam, terang-Mu turun atas kami. Tuhan, juga panggilan-Mu untuk bangkit ada atas kami. Kami terima terang-Mu, kami terima keselamatan, kami terima
terima pertolongan, kami terima pengurapan dan anugerah hikmat. Kami bangkit Tuhan jadi terang, kami bangkit Tuhan jadi berkat. Tuhan, banyak orang berbondong-bondong datang, sampai bangsa-bangsa juga datang, raja-raja juga datang, yang jauh datang, yang gak bisa datang digendong. Bahkan kami percaya Engkau kirim kelimpahan, Engkau kirim kekayaan. Kami terima Tuhan, supaya kami bisa jadi berkat. Bahkan kemuliaan-Mu nampak, orang lihat kemuliaan Tuhan dalam gerejaku, Engkau lihat kemuliaan Tuhan dalam keluargaku, Engkau lihat kemuliaan Tuhan dalam hidupku. Dan mereka datang pada Tuhan melalui hidup kami, melalui keluarga kami, melalui gereja ini Tuhan. Orang datang dan temukan Tuhan, dan dapatkan kasih karunia, dapat juga keselamatan dari Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, sesuatu yang luar biasa sudah Tuhan kerjakan selama 1 bulan. Beri kami ketekunan, beri kami kesetiaan, tangkap petunjuk firman-Mu yang akan terus menuntun, memakai kami sungguh-sungguh membangun keluarga yang sukses dan bahagia. Karena Engkau yang berkarya dalam kehidupan kami, karena firman-Mu yang mengajari kami, karena pengurapan-Mu Roh Kudus yang menopang kami, karena janji-Mu digenapi. Yang kecil selamatkan ribuan, yang lemah diberi pengurapan dan kemampuan oleh Tuhan, dan Tuhan yang melakukannya dengan segera. Terima kasih Tuhan. Angkat tangan saudara sekali ini, diberkati saudara oleh Tuhan. Diberkati dengan jadi terang bagi keluarga, jadi terang bagi gereja ini, jadi terang bagi bangsa-bangsa. Diberkati keluargamu, kesehatanmu, pertumbuhan iman rohanimu, kesaksian pelayananmu. Diberkati studi atau pekerjaanmu, keuanganmu, masa depanmu, dalam seluruh kehidupanmu. Diberkati dan jadi berkat. Karena anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, yaitu Engkau Roh Kudus. Saudara diberkati bersama-sama. Amin. Kita pujikan, kami keluarga Allah yang sukses dan bahagia sebab memiliki Yesus. Pujikan dengan sukacita saudara. Ya, sebagai ungkapan iman kita, keyakinan kita saudara. Kami Keluarga Allah, keluarga yang sukses dan bahagia sebab memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami keluarga Allah yang sukses dan bahagia sebab memiliki Yesus Kristus. Oh, kami keluarga Allah, kami keluarga Allah, keluarga yang sukses dan bahagia. Kami keluarga Allah yang sukses dan bahagia karena memiliki Yesus yang sukses dan bahagia. Diimani saudara, diimani saudara, diakui saudara sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena Tuhan keluarga Allah yang sukses dan bahagia sebab memiliki Yesus Kristus. Oh, kami keluarga Allah, kami keluarga Allah, keluarga yang sukses. Sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh saudara. Keluarga Allah yang sukses dan bahagia sebab memiliki Yesus Kristus. Oh, kami keluarga Allah, kami keluarga Allah, keluarga yang sukses dan bahagia, keluarga yang sukses dan bahagia, keluarga yang sukses dan bahagia. Kami keluarga yang sukses dan bahagia sebab memiliki Yesus. sebab memiliki Yesus.